عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita selanjutnya adalah hadis yang ke-235 dari Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Yaitu hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Tafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i ala ba'irin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf mengelilingi Ka'bah saat haji wada dengan mengendarai untanya. Yastalimu rukna bimihjanin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh rukun Hajar Aswad dengan menggunakan mihjan. Mihjan, kata penulis Umdatul Ahkam, adalah tongkat yang ujungnya bengkok. Kalau di tempat kita, tongkat untuk berjalan, itu umumnya ujungnya bengkok. Lain halnya dengan tongkat untuk khutbah Jumat yang dijumpai di sejumlah masjid, itu ujungnya tidak bengkok. Nah, mihjan itu tongkat yang ujungnya bengkok. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, disyariatkannya tawaf saat haji. Dan tawaf saat haji tentu ya, ada banyak ragamnya dan masing-masing memiliki hukum. Boleh jadi itu tawaf qudum, tawaf kedatangan. Boleh jadi kalau hajinya tamattu, itu tawaf umrah. Bisa jadi tawaf yang jadi rukun ibadah haji, itu tawaf ifadah. Ya, boleh jadi tawafnya adalah tawaf wada atau perpisahan. Namun haji wada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menurut pendapat yang benar bukan haji tamattu namun haji qiran. Sehingga tidak ada tawaf khusus untuk umrah yang Nabi lakukan. Pelajaran yang lain dari hadis ini adalah kebolehan tawaf dengan menggunakan kendaraan. Dan itu satu hal yang tidak mengapa. Di zaman ini tawaf dengan skuter itu satu hal yang tidak mengapa. Meskipun orang yang melakukannya tidak dalam kondisi sakit atau tua renta. Demikian juga tawaf dengan kursi roda, satu hal yang tidak mengapa meskipun tidak dalam kondisi sakit. Namun perlu diketahui bahasanya sejumlah ulama berpandangan bahasanya tawaf dengan berkendaraan itu khusus dalam kondisi adanya kebutuhan yang mengharuskan demikian. Karena menurut mereka, tatkala banyak orang bertanya kepada Nabi saat hajatul wada itu, Nabi akhirnya memilih menunggang untanya. Namun kalau kita lihat dan cermati hadis yang sedang kita bahas, maka redaksinya tidaklah menunjukkan kebolehan tawaf sambil berkendaraan hanya ketika dalam kondisi ada kebutuhan. Redaksi hadis yang kita baca menunjukkan tawaf dengan naik kendaraan itu satu hal yang boleh, baik ada kebutuhan ataupun tidak ada kebutuhan. Kandungan yang lainnya dari hadis ini adalah siapa yang tidak memungkinkan untuk menyentuh rukun Hajar Aswad secara langsung, boleh menyentuh dengan secara tidak langsung, yaitu menggunakan alat, tongkat atau yang lainnya. Dan hal ini satu hal yang tidak mengapa. Pelajaran yang lainnya dari hadis ini dalil bolehnya hewan itu masuk ke dalam masjid semacam unta jika ada kebutuhan dengan hewan tersebut dan ada jaminan aman masjid tidak akan terkotori dengan kotorannya atau yang lain. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Kullu nafsin